wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Gimana adik-adik, anak-anak semua, hari ini puasa semua? Puasa, alhamdulillah. Yang puasa setengah hari ada enggak? Kata enggak usah malu. Astagfirullah, fatur. Aduh. Ya udah apa-apa, tapi kelas 6 nek. Ya, saya apresiasi kejujuranmu, tapi besok jangan diulangi ya. Kelas 6 masa poso setengah hari. Ya. Untuk mengisi sebelum kita sholat maghrib dan buka bersama, Pak Chandra mau mengisi sebuah kisah ya, yaitu 3 peristiwa penting di bulan Ramadan dalam sejarah Nabi. Sudah menjadi hal yang maklum bahwa Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan penuh berkah, bulannya orang berpuasa, bulannya orang beribadah. Namun, tahukah Anda semua apa saja peristiwa besar dalam sejarah hidup Nabi yang terjadi di bulan Ramadan ini, atau Ramadan yang dulu ya? Ya, nomor 1, bulan diturunkannya apa? Diturunkannya apa? Al-Quran. Saat Nabi mencapai usia 40 tahun, Allah mengutusnya untuk alam semesta, mengeluarkan mereka dari sesatnya kebodohan menuju terangnya pengetahuan. Tepatnya pada tanggal 17 Ramadan 13 tahun sebelum Hijriah, Nabi menerima wahyu pertama. Pakar astronomi Syekh Mahmud Basyar menuturkan waktu itu bertepatan dengan awal Februari tahun 610 Masehi. Ini sudah tahun berapa ya Mas? 2023, berarti sudah 1000 tahun lebih ya. Mendekati masa-masa diturunkannya wahyu pertama, Nabi sangat sering berkhawat di Gua Hiro. Tahu Gua Hiro ya? Dalam sejarah Nabi sudah diterangkan ya, kelas atas mungkin ya, sudah ya. Menjauh dari manusia dan beribadah khusyuk di sana selama beberapa hari. Terkadang 10 hari, terkadang lebih sampai 1 bulan. Ritual ibadah Nabi di Gua Hiro mengikuti tata cara yang dipakai kakeknya, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Di tengah-tengah perdebatannya di Gua Hiro, Nabi didatangi sosok yang tak pernah dikenalnya. Bergembiralah wahai Muhammad, aku Jibril, dan engkau adalah utusan Allah untuk umat ini. Tutur sosok malaikat itu. Kemudian Jibril menyuruh Nabi membaca Iqra. Iqra itu artinya bacalah. Nabi menjawab, tidak bisa. Perintah itu sampai diulang 3 kali oleh Jibril. Jawaban Nabi sama, ma'ana bihari, aku tidak bisa membaca. Kemudian Jibril membacakan wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Siapa yang sudah hafal dengan surat Al-Alaq? Sudah? Siapa angkat tangan? Cila Pak, tadi gini. Jangan malu-malu. Ayo siapa? Puasa loh. Bohong nanti kalau tidak dijadain. Al-Alaq masuk kayak apa ya? Itu nanti dihafalkan. Yang 2 yaitu perang apa? Perang apa? Perang Badar. Perang Badar
Badar atau biasa disebut Ghazwah Badr Al-Kubra adalah perang yang menjadi pembeda, menandai awal kejayaan kaum muslimin. Dengannya Allah memuliakan Islam, meningkatkan manatnya dan mengikis berhala-berhala. Kamu tahu berhala itu apa? Nah, patung-patung ya. Dalam peperangan ini Nabi membawa 313 pasukan muslim menghadapi 950 pasukan non-muslim. Perbedaan jumlah pasukan yang mencolok tersebut tidak lantas mengecilkan nyali tentara muslim. Dengan tekad yang kuat membela Nabi, kaum muslimin berhasil memporak-porandakan kaum kafir. Allah menguatkan mereka dengan malaikat-malaikat. Kaum kafir Quraisy lari sejati-jatinya. Kaum muslim mengejar mereka, membunuh dan melawannya. Dari pasukan muslim gugur 14 orang syahid. Ya, itu mati syahid ya, mati di dalam peperangan itu namanya ya. Apa? Namanya apa? Mati syahid. Dari pasukan kafir yang terbunuh dan tertawan masing-masing 70 orang. Di antara yang terbunuh adalah Abu Jahal. Selepas perang, Nabi memerintahkan untuk membumikan muslim yang gugur. Demikian pula memakamkan kafir yang terbunuh. Beliau kembali ke Madinah disambut senandung dan indah oleh pemuda-pemuda Madinah. Telah datang sang purnama kepada kami dari bukit Saniyah Al-Wa'dah. Wajib bagi kita bersyukur selagi orang berdoa senantiasa memanjatkan doa. Duhai Rasul kami, engkau datang dengan membawa ketaatan. Peristiwa perang Badar terjadi pada hari Jumat 17 Ramadan tahun 2 Hijriah bertepatan dengan 13 Maret 624 Masehi. Peristiwa yang terakhir yaitu peristiwa pembebasan kota Mekah. Tanggal 20 Ramadan tahun 8 Hijriah merupakan waktu yang bersejarah dalam Islam. Di tanggal tersebut Rasulullah dan para sahabatnya berhasil menaklukkan kota Mekah dalam sebuah peperangan yang disebut dengan Perang Fathu Mekah atau penaklukan Mekah. Peperangan tersebut dipicu oleh perlakuan orang Quraisy yang merusak satu perjanjian dari beberapa perjanjian Hudaybiyah. Orang Quraisy bersekongkol dengan kabilah lainnya untuk memerangi orang-orang yang berdamai dengan Rasul. Dalam pertempuran itu, Nabi mengerahkan 10.000 pasukan muslim. Rasul mengutus sahabat Khalid bin Walid sebagai panglima perang dan memerintahkan agar tidak memulai menyerang sebelum diserang. Jadi Nabi itu memerintahkan, pokoknya awake dhewe iki nek urung diserang aja nyerang sik. Nah, kayak gitu ya. Bersama mereka, Nabi berperang dalam keadaan berpuasa, kemudian berbuka di tengah jalan karena mengalami keberatan atau masyaqqah. Peperangan antara pasukan Nabi dan kafir Quraisy tidak bisa dihindarkan lagi. Pada akhirnya pasukan muslim berhasil menaklukkan tentara Quraisy hingga mereka menyerah. Pasca perang itu, Nabi memerintahkan untuk menghancurkan berhala di sekitar Ka'bah yang berjumlah 360. Tahu berhala itu? Apa tadi? Ya, patung-patung ya. Selepas itu kaum muslimin mengumandangkan takbir. Gimana takbir itu? Allahu Akbar. Rasulullah sholat di makom Ibrahim dan meminum air Zam-Zam.
Pernah minum air zam-zam? Ya, yang pernah, alhamdulillah, yang belum semoga nanti bisa minum ya air zam-zam. Kaum kafir Quraisy yang sudah takut, tidak berdaya, harap-harap cemas. Ya, mereka yang dahulu menyakiti, mengusir dan berencana membunuh Nabi, menunggu keputusan beliau memperlakukan mereka. Namun dengan belas kasihannya yang luas, beliau memaafkan dan membebaskan mereka. Ya, Nabi itu orang yang bijak ya. Pergilah kalian bebas, pungkas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah 3 peristiwa besar yang terjadi di bulan Ramadan. Semoga di bulan yang mulia ini kita diberi keberkahan untuk menjadi mulia di sisinya. Amin. Ya. Sangat mulia sekali ya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW sudah berencana mau dibunuh ya. Mau dibunuh, tapi setelah orang itu tertangkap, maka apa? Balasannya Nabi Muhammad itu apa? Memaafkan. Begitu mulianya ya Nabi Muhammad itu. Apakah kamu bisa seperti beliau? Wallah paling ora iso kowe dinakali. Wah, geti kowe jotos saya punya jotos ngatur ya. Sing dulu iki biasane sapa kuwi? Epin. Terus siapa lagi itu? Farhan ya, pengen gelut karo sapa kae? Sapa kae? Karo iki lho, karo kowe to ya. Ya sapa kae? Oh, karo kita malah karo cewek. Wah, jadi sangat memalukan gitu ya. Sangat memalukan cowok wanita karo cewek. Nah, kalau bisa kita sesama teman ya, kamu dengan teman-temanmu tidak usah saling berkelahi. Nah, kalau disenggol ya jangan nyenggol, tapi dimaafkan. Ya, bisa enggak? Nah, kalau bisa sing nyenggol kuwi aja tau nyenggol, aja tau jaraki. Nah, ki sapa ki? Ki yo kene ki yo jotos sang wedok-wedok iki. Iki lho tenan. Sapa iki? Ridwan, ya, cek nakal ora lewe. Lah tadi juga kamu nakali sapa ke kelas 1 kayak sing laporan tadi pagi. Nah, iya toh. Jangan ya, anak-anak ya. Kita selama bulan puasa ini menahan amarah, hawa nafsu. Enggak cuma makan doang ya. Sing penting aku mangan karo ngombe ora. Kecuali nek aku lali, aku ngombe ra apa-apa. Nah, iki fantur ya, iki fantur ya. Yo terus nek lali, orang itu lupa. Kadang ngombe jegluk. Aduh, aku puasa. Nah, itu batal apa enggak ya? Kalau lupa, benar-benar lupa, itu tidak batal. Tapi mbok sengaja ya ngombe, aduh aku lali ya. Padahal kamu niat ngombe ya, berarti itu batal enggak itu? Batal ya. Nah, kalau bisa yang kelas 6, kelas atas memberi contoh pada adik-adik kelasnya. Kalau bisa puasa full ya, tur. Lah kenapa kok tadi kamu puasa separuh? Astagfirullah, tak kuat ngopol ya, kepemegai berat loh piye. Oke, demikianlah kultum pada sore ini, kultum sebelum menjelang berbuka puasa. Nah, kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sudah pada wudhu semua? I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a